menyambung ke istiqomahan pelajaran kita, yaitu kitab Al-Wasaya karangan Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad warada fi fadlil haji wal umrati al ahaditsul katsirah. Benar-benar telah datang beberapa hadis yang berjumlah banyak di dalam menjelaskan keutamaan haji dan umrah. Ini kan kajian kita melanjutkan pembahasan minggu yang lalu, yaitu wasiat beliau yang ke-46, yaitu tentang dorongan untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah. Nah, jadi Al-Habib Zain memberikan penjelasan bahwa banyak hadis yang warid, artinya yang datang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan keutamaan haji dan umrah. Minha qaulu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara hadis-hadis tersebut ada sebuah hadis junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, man hajja hajjatan adda fardahu. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji satu kali, maka ujar junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang itu telah menunaikan kewajibannya. Nah, memang kita tahu Pak, haji itu kan wajib sekali. Berarti kalau dia mengerjakan satu kali ibadah haji, artinya berarti dia telah menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man hajja tsaniyatan dayana rabbahu. Dan barang siapa yang mengerjakan haji dua kali, maka berarti dia telah menghutangi Tuhannya. Ya, diistilahkan dengan bahasa dia telah menghutangi Tuhannya. Berarti dia itu kayak punya tabungan gitu, tambahan kesunahan yang nanti insya Allah akan dipetik pahalanya di hari kiamat nanti. Wa man hajja thalatha hijajin. Dan barang siapa yang berhaji 3 kali, haramallahu sya'rahu wa basyarahu 'alan nari. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan rambutnya dan kulitnya daripada api neraka. Nah, artinya dia akan mendapatkan kebebasan ya daripada api neraka. Nah, beruntunglah orang-orang yang diberikan Allah kemuliaan bisa melaksanakan haji sampai 3 kali ini tadi. Tapi yang jelas bukan sekedar ritual ya, dipenuhi dengan segala macam aturan-aturannya, baik masalah syaratnya, syarat diterima, rukun dan lain sebagainya. Sehingga ibaratnya tuh haji ke haji yang dia lakukan, apalagi lebih sampai berpuluh-puluh kali misalnya diberi Allah kesempatan, nah lalu haji itu sempurna, itu beruntung, berarti itu murni daripada anugerah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau mampu, kalau tidak sekalipun sudah dapat tadi dianggap menunaikan kewajiban, asalkan tadi sempurna hajinya. Nanti di hujung-hujung ada pembahasan nanti beliau tentang haji ini menjelaskan tentang alamah, tanda-tanda orang yang hajinya itu diterima atau yang tidak. Karena dalam kehidupan sehari-hari banyak kita saksikan orang yang hajinya itu berkali-kali, bahkan sampai puluhan kali, namun tidak terlihat tanda ibadah hajinya diterima. Nah, nanti beliau akan ungkapkan rahasia-rahasia itu ya. Cuman kita tidak boleh juga memponis, menuduh-nuduh orang, hanya saja kita akan bisa mengamati nanti dari isyarat-isyarat itu. Yang jelas satu amal ibadah mau sekali, 2 kali, 3 kali ataupun lebih, yang harus dirasakan adalah itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita termasuk orang yang terpilih bisa melakukannya. Kalau tidak terpilih melakukannya, toh bukanlah merupakan satu kerugian, ya. Kenapa? Ya karena memang kan dia ada aturan. Di antara aturan tersebut adalah ada bahasa manis tato mampu.
Dalam kehidupan ini kalau cuma sekedar keinginan, insya Allah semuanya akan ingin. Tetapi tidak semua keinginan itu Allah tunaikan, Allah kabulkan. Mungkin tidak diberi kemampuan. Nah, dia tetap akan mendapatkan pahala juga yang sempurna atas niat keinginannya itu tadi. Walaupun secara zahir, secara realita dia tidak diberi Allah kemampuan menunaikannya. Qila, dikatakan, inna rajulan qutila wa uqida alaihi naru tulal lail falam ta'mal fihi wa baqiya abyadal badan fasa'alu sa'dunal khawlaniya an dalik faqala la'allahu hajja thalatha hijajin qalu na'am. Jadi diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang dibunuh dan kemudian dinyalakan api untuknya sepanjang malam. Maksudnya mayatnya itu dibakar, ya, dibakar. Secara logika kan mestinya hangus, ya. Ternyata falam ta'mal fihi wa baqiya abyadal badan. Ya, ternyata api itu sama sekali tidak menyentuhnya, ya. Jadi walaupun dihidupkan api tapi tidak membakar tubuhnya. Tetap tubuhnya putih, ya. Badannya putih, ya. Fasa'alu, akhirnya orang-orang melihat kejadian itu bertanya kepada Imam Sa'dun Al-Khawlani namanya. Seperti ulama besar nih, walaupun saya jarang mendengar nama beliau. Imam Sa'dun Al-Khawlani. Nah, bertanya tentang kejadian tersebut. Ada orang mati dibakar sampai tadi tulal laili, sepanjang malam, kok tidak apa-apa. Nah, akhirnya Imam Sa'dun Al-Khawlani itu mengatakan la'allahu hajja thalatha hijajin. Apa mungkin dia ini waktu seumur hidupnya pernah melakukan haji 3 kali? Mungkin tidak, kata beliau. Ternyata qalu na'am. Orang-orang mengatakan betul wahai imam, semasa hidupnya memang beliau ini pernah melakukan haji sebanyak 3 kali. Berarti hajinya mabrur, karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang di atas tadi. Siapa yang melakukan 3 kali haji, Allah Ta'ala haramkan rambut dan kulitnya daripada api neraka. Nah, ini bujur tuh, ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, al-umratu ila al-umrati kafaratu ma bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannatu, rawahu Ibnu Majah. Umrah ke umrah, satu umrah ke umrah yang lain, itu adalah penghapus dosa di antara keduanya. Nah, kalau ada orang diberi Allah kemuliaan bisa melakukan umrah berkali-kali pula, ya, berkali-kali. Nah, cuman sedikit saya beri semacam masukan lah, yang kan logikanya kalau orang bisa umrah berkali-kali, kalau pakai duit dewe, itu berarti dia sugih, ya. Karena sekali umrah aja mau 25 juta ke atas kan sekarang. Nah, artinya berkali-kali umrah. Kalau umrah yang pertama sampokan ke haji anggaplah wajib, yang kedua, ketiga, keempat, kelima itu kan hukumnya cuma sunnah, ya. Dan itu ibadahnya murni hanya hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali-kali saja, ya, yang punya duit kelebihan macam itu, kali-kali saja dia punya keluarga. Coba perhatikan, apa kalau bahasa kita tuh kakak beradik. Nah, kali-kali aja ada yang hidupnya susah, ya, secara ekonomi. Daripada duit kita gunakan untuk umrah yang hukumnya cuma sunnah, lebih bagus kita gunakan untuk menopang hidup keluarga, ya. Susah, apalagi mungkin anak-anaknya gara-gara kesusahannya pendidikannya kurang terjamin, bagus duitnya kita berikan kepada keponakan kita buat sanggup dia menuntut ilmu. Itu lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jangan sampai kita umrah berkali-kali kelihatan harat, mantap begitu, cuman merupakan semacam kebanggaan, sementara orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, mungkin bahkan ada di antara tetangga-tetangga kita yang sedang kelaparan, ya. Nah, jadi lebih bagus kita gunakan
kepada hal-hal yang tadi lebih bermanfaat dan lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seandainya kita saksikan, oh ternyata semua udah insya Allah sudah terhandle semua tuh, kecukupan mereka sudah terpenuhi, tidak ada yang semacam kesusahan tadi, yang lagi sampai kelaparan, pendidikannya pun alhamdulillah juga sepertinya bagus-bagus saja. Nah, silahkan ya, gunakanlah harta yang Allah limpahkan daripada kelebihan harta itu untuk melakukan umroh sampai berkali-kali. Nah, jadi Rasulullah SAW di sini menyatakan satu umroh ke umroh yang lain itu menghapus dosa yang ada di antara keduanya, ya, kedua umroh tersebut. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Nah, orang kalau sudah mendapatkan haji yang mabrur, logikanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada balasan yang pantas untuk dia kecuali mendapatkan surga. Mudahan Allah berikan kepada kita yang sudah berangkat, mudahan Allah berikan haji yang mabrur. Yang belum berangkat, mudah-mudahan Allah berikan keringanan, ya, kesanggupan, bekal yang cukup, pokoknya memenuhi semuanya dan dijadikan pula menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrati fa innal mutaba'ata bainahuma tanfil faqra wadh dhunuba kama yafnil kiru khabathal hadidi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, ujar beliau, apa bahasanya itu ya, iringilah. Nah, iringilah antara haji dan umrah. Maksudnya tuh habis haji secepatnya melakukan umrah, ya. Kenapa? Karena mengiringi antara haji dan umrah itu secara cepat akan bermanfaat menghilangkan kefakiran. Nah, jadi kalau kita renungkan kan, keluar duit sekian puluh juta untuk haji, terkesannya masih berat, ya, karena jelas akan seakan-akan ya habis duit itu, ya, sekian puluh juta. Tetapi ketika kita berpikir agak dalam bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan biasa Allah tuh kalau memerintahkan sesuatu, apalagi yang ada modal duitnya, itu jarang tidak ada kompensasinya. Bahkan setahu saya tidak ada yang tidak ada kompensasi. Artinya penggantinya itu masih ada. Makanya macam tadi, ketika kita mengeluarkan ongkos untuk berangkat haji, kita katakanlah nyari satu porsi itu 25 juta atau lebih sekarang, kan banyak tuh. Nah, tapi nanti akan bermanfaat menghilangkan kefakiran kita, ya. Wadzunuba, bahkan juga dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana al-kir, api itu bisa merontokkan karat-karat yang ada di besi, ya. Kan besi itu kalau berkarat dibakar. Nah, dibakar itu justru akan merontokkan karat-karatnya. Sebagaimana tubuh kita punya dosa, maka dosa-dosa yang ada di dalam tubuh kita pun akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja hadzal baita falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Dan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, ujar beliau, barang siapa yang haji ke Baitullah, ya, dan dia tidak melakukan berkata-kata yang keji atau kata-kata kotor selama melakukan ritual ibadah haji tadi, walam yapsuk, tidak juga melakukan kefasikan, dosa besar atau dosa-dosa kecil, pokoknya betul-betul berusaha keras dijaga dirinya dari mengeluarkan kata-kata keji, kata-kata kotor dan dosa-dosa. Raja'a ka yaumi waladathu ummuh, maka nanti dia akan pulang ke tanah airnya dalam keadaan seperti hari ibundanya melahirkannya. Nah, artinya habis dosa-dosanya itu, dia kembali menjadi fitrah, ya, menjadi suci, kayak seperti bayi, ya, bayi yang polos, yang tidak berdosa. Nah, itu balasan bagi orang yang
pergi haji ke Baitullah dengan memenuhi segala aturan-aturannya itu tadi. Wa idza manallahu 'alaikum bil wusuli ila tilkal mawatinish syarifah wal mawaqifil munifah fashkurullaha. Apabila Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kalian untuk bisa sampai ke tempat-tempat yang mulia, ya, tempat-tempat yang luhur tadi, ya maksudnya ke Makkah, kan tentu kita ke Ka'bah, kemana-mana tuh ya, nah, tempat-tempat yang mulia. Kita kan masih akan sekalian ke Madinah, berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ke Mina, ke Muzdalifah, tempat-tempat yang mulia. Kalau Allah Ta'ala memberikan anugerah kepada kalian, kata Al-Imam Al-Habib Zain, fashkurullaha, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerahnya kepada kalian sehingga mampu mengerjakan itu, mengunjungi tempat itu. Wa aktsiru minat tawafi bil baitil atiq, dan perbanyaklah kalian tawaf di Baitullah, ya. Fa inna ta'ifa bihi khaidun fir rahmati, karena sesungguhnya orang yang tawaf di Baitullah itu berarti ia telah masuk di dalam lautan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala deras, ya, di Baitullah itu. Wa qad jaa fil hadits syarif, dan benar-benar telah datang penjelasan di dalam hadis yang mulia, yunzilullahu ta'ala ala hadzal baiti fi kulli yaumin 'ishrina wa mi'ata rahmatin. Apa isi hadisnya? Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan di Baitullah itu setiap harinya 120 rahmat. Nah, makanya tadi dikatakan orang yang tawaf di Baitullah itu dia tenggelam dalam lautan rahmat sebenarnya. Kenapa? Karena setiap hari, ujar junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala menurunkan rahmat 120 rahmat setiap hari, dan itu dibagi-bagi 120 rahmat itu. Macam mana pembagiannya? Situna min halil ta'ifin, 60-nya itu bagi orang yang tawaf. Jadi dari 120 rahmat, siapa yang tawaf dia dapat bahagian separohnya, ya, separoh daripada rahmat tersebut. Wa arba'una lil musallin, 40 rahmat bagi orang yang sholat di Baitullah tuh. Nah, di Masjidil Haram dia sholat, dia dapat bahagian rahmat 40. Wa isyruna lin nadhirin, dan 20 sisanya itu bagi orang-orang yang memandang Baitullah. Jadi Baitullah tuh dipandang saja dengan pandangan ta'zim, dengan pandangan pengagungan, memuliakan, karena itu tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, maka kita mendapat bahagian 20 rahmat. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tafa bil baiti khamsina usbu'an kharaja minadh dhunubi kayaumi waladathu ummuh. Ujar junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tawaf di Baitullah itu 50 minggu, 50 minggu, kharaja minadz-dzunubi, maka keluarlah daripada dosa-dosanya, maksudnya keluarlah ia daripada dosa-dosanya sebagaimana pada hari dia dilahirkan oleh ibundanya, seperti keterangan di atas tadi. Artinya habis dosa dia, ya, bersih kembali seperti fitrah. Wa aktsiru min a'malil birri fil haram. Al-Imam Al-Habib Zain melanjutkan wasiat beliau, ujar beliau, di tanah haram tuh perbanyaklah melakukan amal-amal kebaikan. Fa innal hasana fihi bimi'ati alfi hasanatin, karena setiap kebaikan yang dikerjakan di tanah haram itu mendapatkan balasan 100.000 kebaikan, 100.000 kali lipat bandingannya. Ya, yeah. Kita sembahyang di Masjidil Haram sekali aja itu sama kayak kita sembahyang 100.000 kali di masjid sepakatnya. Nah, dan lain-lain sedekah gitu juga. Jadi beruntung. Cuman kan
kalau dilihat daripada realita kenyataannya, tidak semua orang dapat taufik walaupun di Mekah, ya, walaupun di Mekah, ya, artinya tidak semuanya mereka melakukan ibadah, ya kan. Nah, makanya walaupun tempat berkaitan dengan keutamaan tempat, tergantung taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya. Nah, makanya diluruskan apa namanya itu, niatnya itu, ya. Nah, beruntung kalau sudah sampai di sana betul-betul niatnya ikhlas lillahi ta'ala, banyak beramal 100.000 kali lipat. Kalau Madinah kan 1000, kalau Masjidil Aqsa 500 perbandingannya. Wa kadza al maksiyata fihi ya'dhumu iqabuha. Nah, sebagaimana pahala berbanding 100.000, begitu pula maksiat di dalam tanah haram tuh, maka juga besar siksaannya, seakan-akan kayak dibandingkan 100.000 kali juga. Wallahu alam, ya. Qala ba'dus salaf, sebahagian ulama salaf ada yang berkata, ma min maudi'in yu'akhadhu al-insanu fihi bil hammi 'alal ma'siyati siwa Makkah. Ujar ulama salaf, tidak ada satu tempat yang manusia itu dihukum di dalam tempat itu dengan kesusahan atas kemaksiatan yang dia kerjakan selain daripada Mekah. Artinya kita ini kalau melakukan maksiat di mana-mana itu biasanya seakan-akan jarang langsung ditimpakan hukuman berupa kesusahan, ya. Tapi kalau di Mekah langsung biasanya. Makanya kan kita sering dengar tuh, di Mekah tuh jangan sembarangan berburuk-buruk sangka, berketuk-ketuk hati, ya. Itu biasa langsung jadi. Aman lah ini ya, tidak bakal aku sesat. Biasa malah tidak balik-balik ke penginapannya. Berapa banyak kasus semacam itu kan? Tidak boleh buruk sangka, tidak boleh suudzon, pokoknya maksiat. Nah, kalau maksiat di tempat lain tuh jarang Allah timpakan langsung kesusahan, jarang. Tapi kalau di Mekah itu langsung biasanya, ketika dia melakukan satu kesalahan dosa, langsung ditimpakan bilham, kesusahan. Wastadallu lidzalika biqaulihi ta'ala. Nah, ulama salaf tadi mengambil dalil daripada penjelasan itu bahwa Mekah itu kalau kita bermaksiat langsung ditimpakan kesusahan itu, berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Hajj ayat 25. Apa bunyinya? Wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min adzabin alim. Barang siapa yang ingin melakukan maksiat dengan kezaliman di tanah haram itu, nuziqhu min adzabin alim, maka akan kami rasakan siksa yang pedih. Jadi siapa yang ingin berkehendak melakukan kemaksiatan, kezaliman di tanah haram, kata Allah Ta'ala, kami akan timpakan siksa yang pedih, ya. Nah, akhirnya itu yang dijadikan dalil kalau di tanah haram itu punya keistimewaan, kalau bermaksiat itu langsung ditimpakan hukuman berupa kesusahan tadi itu. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang sehingganya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkomentar, kata beliau seakan-akan la an udhniba sab'ina dzamban kharijal haram ahabbu ilayya min an udhniba dzamban wahidan bi Makkah. Sungguh aku melakukan dosa 70 kali, 70 dosa, tapi di luar tanah haram, itu masih lebih aku senangi ketimbang aku berdosa walaupun sekali tapi di Mekah. Nah, seakan-akan dosa 70 kali tungkal ini lebih nyaman daripada sekali tapi di Mekah. Bandingannya kenapa? Karena kalau Mekah tadi ada jaminannya, jaminan dapat hukuman kesusahan tadi, ya. Nah, jadi lebih ringan, seakan-akan sekali 70 kali di luar Mekah itu lebih ringan berbanding sekali tapi di Mekah tadi itu. Wa uhadzirukum min tarkil haji wal umrati min ghairi udhrin.
Aku peringatkan kalian, kata beliau, agar hendaklah kalian tuh berhati-hati daripada meninggalkan haji dan umrah dengan tanpa uzur. Artinya kalau memang betul-betul mampu, laksanakan, ya, jangan ditunda-tunda, jangan ditidak-tidakkan. Kalau tidak ada mampu tuh lain kisah, ya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah bersabda, man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillahi wa lam yahujja fala alaihi an ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan, rawahu at-Tirmidzi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang telah memiliki sangu atau bekal, begitu juga kendaraan yang akan mampu menyampaikannya ke Baitullah, namun dia tidak mau melakukannya, artinya dia tidak mau berangkat haji, maka tidak diragukan lagi atasnya mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani, ya, seakan-akan dicap kafir gitu. Ketika kita sudah jelas-jelas mampu tapi tidak mau menunaikan, nah tidak ada diragukan lagi itu matinya Yahudi atau Nasrani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man lam tahbishu hajatun zahiratun aw maradun habisun aw sultanun jairun walam yahujja wal yamut fal yamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Dan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, barang siapa yang tidak terhalang olehnya satu hajat yang zahir. Jadi kisahnya dia ini tidak ada yang menghalangi untuk berangkat haji, tidak ada. Kalau ada yang menghalangi kan lain kisah, ya. Atau sakit yang juga menyebabkan dia terhalang. Nah, dia tidak sakit, ya. Au sultanun jair, tidak ada juga sultan yang jahat, pemimpin pemerintah yang jahat. Dia ini mau, tapi kan kadang-kadang mohon maaf karena ada pemerintah yang jahat, akhirnya itu menghalang-halangi keberangkatan ibadah haji. Ada seliweran tuh informasinya di medsos tuh kan. Kalau saya jadi menteri agama katanya saya halangi berangkat haji nih, nggak ngasih Arab aja duitnya. Nah, ada kan komentar macam itu kan. Kita otaknya konslet. Ya maklum aja orang kafir. Walam yahujja, dan dia tidak ada halangan itu, lalu dia tidak mau berangkat. Nah, maka di sini tawaran Rasulullah di ujung, falyamut insya'a yahudiyan wa insya'an nasraniyan. Kalau dia mau mati, nah silahkan pilih, mau Yahudi kah atau Nasrani. Lagi-lagi dicap kafir. Nah, waqala Sayyidina Abdullah ibn Abbas, wallahu a'lam bis-shawab. Ya, mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.